يا رمضان مرحبا 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 يا رمضان. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, anak-anakku yang dirahmati oleh Allah. Hari ini kita dapat bersilaturahmi kembali dalam kajian singkat mengisi kajian bulan Ramadan di sekolah kita. Alhamdulillah, saat sekarang kita telah memasuki gelombang 10 hari yang kedua dalam bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah menerima segenap ibadah yang telah kita lakukan dengan maksimal, dan Allah pun memberi kesempatan kepada kita untuk tetap istiqomah, konsisten menjalankan hari-hari berikutnya di bulan suci ini, sehingga sampailah kita kepada target la'allakum tattaqun. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang soleh-solihah, pada momen kali ini kita akan membicarakan tentang 3 amalan yang apabila amalan ini dikerjakan dan diterima oleh Allah, maka timbangannya sangat berat, sampai-sampai mizan hampir tidak mampu untuk memikul dan mengukurnya, karena sangat beratnya pahala yang ditimbang itu. Pahala itu diberikan langsung oleh Allah dan tidak Allah titipkan kepada malaikat untuk disampaikan kepada manusia. Apa saja amalan-amalan yang pahalanya sangat berat sehingga timbangannya hampir tidak kuat mengikulnya, dan pahala itu Allah yang langsung memberikannya? Yang pertama adalah orang yang memaafkan orang lain yang telah menzoliminya dan tetap berbuat baik kepadanya. Barang siapa orang yang memaafkan dan tetap berbuat baik walaupun ia terzolimi, maka pahalanya Allah sendiri yang akan memberikannya secara langsung. Terdapat hadis yang meriwayatkan bahwa di padang mahsyar nanti malaikat bertanya, mana orang-orang yang pahalanya tidak diberikan melalui kami tetapi langsung oleh Allah? Yang menjawab seruan malaikat itu bukanlah orang-orang yang sholat, bukan pula orang-orang yang sedekah, tetapi orang yang ketika di dunia dizolimi tetapi ia tetap berbuat baik seakan-akan ia tidak pernah terzolimi. Kemudian mereka oleh malaikat ditempatkan pada suatu tempat khusus, dan disitulah Allah akan memberikan pahalanya secara langsung dan tidak diwakilkan kepada malaikat. Mudahkah memaafkan orang yang telah menzolimi kita dan tetap berbuat baik kepadanya? Berat dan susah memang, karena sesuai dengan bobot pahala yang ia terima. Yang kedua adalah orang yang sabar, pahalanya sangat besar. Allah dalam surat Az-Zumar berkata bahwa pahala orang yang bersabar itu pahalanya tiada batas. Karena memang perkara yang benar-benar Allah cintai itu adalah kesabaran. Oleh karenanya, ayat yang menceritakan tentang kesabaran di dalam Al-Quran sampai Allah ulang-ulang sebanyak 90 kali. Makanya, bila hidup kita dimudahkan, kita akan bertanya dan bingung dari mana kita akan mendapatkan pahala kesabaran. Oleh karenanya, ketika kita mendapatkan kesulitan, mendapatkan rasa sakit, sebaiknya kita harus bersabar, karena pahala bersabar itu sangat besar. Yang ketiga, ternyata amal yang sangat berat itu adalah amalan yang ketika manusia mengerjakan di bulan Ramadan diterima oleh Allah. Terdapat hadis qudsi yang menyatakan bahwa Allah mengatakan bahwa puasa itu adalah untukku
dan akulah yang akan menggantikannya secara langsung. Mengapa puasa ini disandarkan kepada Allah secara langsung? Karena ternyata bila seseorang bukan karena Allah, maka tidak mungkin ia mau berpuasa. Karena bila kita berpuasa sebenarnya kita memiliki 1001 tempat untuk membatalkan puasa tanpa terlihat oleh. Tetapi kita tidak pernah menggunakan 1001 tempat itu untuk membatalkan puasa kita, bukan? Karena kita sadar Allah itu maha melihat. Contohnya, pada saat berkumur-kumur ketika berwudu, seandainya kita meneguk air pada waktu itu, maka tidak akan ada orang yang tahu, tetapi kita tidak pernah melakukannya. Karena kita merasakan kehadiran Allah dalam puasa kita. Karena Allah membersamai kita pada saat kita sedang berpuasa. Karena manusia itu merasakan kehadiran Allah di saat ia berpuasa, itulah mengapa Allah menisbatkan puasa itu untuk dirinya, di mana Allah tidak memberlakukannya pada ibadah-ibadah lain, saking cintanya Allah kepada amalan puasa. Pahala berpuasa di bulan Ramadan itu sangatlah berat, dan Allah tidak menceritakan seberapa banyak pahala yang ia berikan kepada orang yang berpuasa di bulan Ramadan, seperti halnya ibadah-ibadah lain, karena saking berharga dan beratnya pahala berpuasa tersebut. Misalnya, amalan sedekah, Allah menceritakan ganjarannya bisa sampai 700 kali lipat. Kita membaca Al-Quran, mendapatkan 10 kebaikan pada setiap hurufnya. Kita berzikir pagi dan petang, pahalanya sebanding dengan pahala membebaskan 4 orang budak. Tetapi Allah tidak menceritakan pahala Ramadan, pahala berpuasa di bulan Ramadan. Karena pahala amalan berpuasa di bulan Ramadan tidak Allah ceritakan berapa kelipatannya, karena besarnya pahala yang terkandung untuk menjadi surprise yang akan Allah berikan pada hari akhir nanti. Nah, anak-anakku, selagi kita masih diberi kesempatan untuk menikmati beribadah di bulan Ramadan ini, maka marilah kita memaksimalkan ibadah yang dapat kita lakukan di bulan suci ini. Khususnya dalam berpuasa, tingkatkanlah kesadaran dan keikhlasan kita dalam menjalankannya, sehingga sampai akhirnya nanti kita memperoleh kemenangan dan digolongkan menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin. Tidak hanya sampai di situ, setelah bulan Ramadan pun, apabila kita diberi kesempatan berumur panjang, kita sudah terbiasa melakukan hal-hal yang baik. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.